Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Saya Nirmala dari kelas 2 BTNK. Di sini kita akan belajar bersama lagi mengenai uh, pemrograman di aplikasi Octave, gitu ya. Nah, pada modul kedua ini, kita periksa dulu. Kita akan mempelajari atau melanjutkan mengenai pembangkitan sinyal-sinyal dasar. Kalau yang kemarin itu, kalau di video sebelumnya itu adalah membangkitkan sinyal sinus, sinyal kosinus, maka pada modul kedua ini kita akan membangkitkan yang namanya sinyal gergaji, sinyal segitiga, dan juga kita akan memodifikasi dari sinyal ini untuk menjadi sinyal parabola, bukan sinyal, menjadi bentuknya itu parabola, gitu. Nah, di sini ketika kita akan menampilkan sinyal segitiga atau sinyal gergaji, kita bisa menggunakan fungsi sawtooth pada aplikasi Octave, gitu ya. Oke, kita langsung saja kita lihat dulu di sini amplitudanya mau 2, kemudian panjang gelombangnya mau 50, sedangkan satu periodenya itu adalah sekitar 20. 20 ya. Kita langsung inisialisasi saja di sini M dari 0 sampai 50. Kemudian frekuensinya adalah 1 per T, 1 per 50. Kemudian kita akan menginisialisasi amplitudo. Bisa ditulis amplitudo A atau apa karena ini tuh bebas ya, variabel maksudnya. Jadi terserah kita gitu. Mau E, mau P, tapi disarankan kalau misalkan kita mau menginisialisasi sebuah variabel, diusahakan variabel tersebut itu mendekati si kata yang kita maksud gitu. Jadi biar gak bingung nanti kalau ada letak kesalahan. Kayak misal A untuk amplitudo atau AMP untuk amplitudo gitu ya. Kemudian tadi amplitudonya mau 2, terus kita masukkan dulu SWT. Ini variabel satunya kita 2 dikali Q kali F kali N. Kemudian setelah kita masukkan variabel SWT-nya, kita akan membuat satu gelombang gergaji. Kita inisialisasi gelombang tersebut adalah Y. Y akan sama dengan amplitudo dikali sawtooth. Amplitudonya adalah 2, kita bisa langsung AMP saja di sini. Atau bisa tidak diinisialisasi di sini, misal langsung di sini dimasukkan 2, itu juga bisa ya. AMP dikali sawtooth. Sawtooth yang mana? Yang ini telah kita buat. SWT. Nah, setelah kita menginisialisasi si nama gelombang, setelah itu apa? Ya setelah itu ditampilkan kan. Tapi pada program kali ini kita nggak menampilkan melalui plot, tapi kita menggunakan stem. Stem di sini akan menampilkan sinyal yang berbentuk batang, seperti yang dihasilkan di sini. Kalau misalkan plot, itu akan ditampilkannya adalah si garis. Garis. Nanti kita buktikan ya. Stem M dan juga Y. Kemudian kita coba save dulu, kemudian di run. Kita lihat di sini hasilnya. Nah, ini. Amplitudenya 2, kemudian di frekuensi sekitaran 20, si periodenya sampai 50. Kemudian kita coba untuk kalau menggunakan plot N dan Y. Lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Akan menampilkan garis saja. Jadi di sini kita gunakan stem. Nah, pada soalnya juga diinginkan gelombangnya berbentuk seperti ini. Gitu, teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua adalah sinyal segitiga. Sebetulnya kita bisa memodifikasi dari sinyal gergaji yang telah kita buat.
Karena dari sinyal gergaji ini, yang bentuknya seperti ini, kita bisa menghasilkan segitiga seperti yang di bawah ini. Jika dianalogikan, kita bisa melihat bahwasannya ketika dia satu gelombang gergaji, satu gelombang gergaji itu kita udah harus mempunyai sekitaran satu gelombang segitiga juga. Jadi kalau segitiga berarti sini puncak dan di bawah lembahnya juga harus segitiga gitu. Makanya ketika 20 ini harus menampilkan satu gelombang. Di sini kan udah setengah nih lembahnya. Di sini setengah, di atas udah satu. Berarti ini satu gelombang gitu ya. Nah, kita bisa modifikasi. Kalau misalkan si setengah ini kita naikkan, terus yang setengah ini kita turunkan, kita bisa membentuk sinyal segitiga seperti ini. Maka kita coba modifikasi dengan mengubah range dari si satu tersebut 0,5 gitu ya. Karena tadi setengah yang kita mau coba kitaran. Lihat di sini. Nah, ini yang tertampil di sini itu adalah sinyal segitiga gitu teman-teman. Dan amplitudo 2, terus dia naiknya pas di 10 sama ya seperti yang digambar. Itu mudah sekali. Kemudian lanjut kepada soal ketiga. Di sini juga catatan gunakan persamaan parabola katanya. Parabola. Oke, kita masuk ke sini ke soal ketiga. Namun, ketika kita lihat pada soal, di sini akan ada eh, satu gelombang yang menghadap ke atas dan satu gelombang menghadap ke bawah. Ini adalah, bukan adalah ya, ini itu terdapat dari dua buah gelombang. Misal ini gelombang X, ini gelombang Y. Karena pada dasarnya untuk di oktav ini kita tidak bisa dalam satu lingkup, bukan satu lingkup juga sih, seperti apa ya? Ya intinya seperti itu lah ya. Dalam satu frame itu kita nggak bisa gitu. Misal kita memplot atau mengstem satu gelombang atau dua gelombang, tiga gelombang dan seterusnya lah ya. Tapi misalkan di gelombang terakhirnya itu kita akan balikkan fasanya itu nggak bisa. Karena jadi nggak bisa dipotong setengah-setengah gitu. Jadi harus full. Makanya di sini kita akan menggunakan dua buah gelombang. Kita inisialisasi dulu N dengan kita lihat dulu soalnya ini. Untuk gelombang pertama, N dimulai dari 0 sampai sekitar 11. Sedangkan gelombang kedua, dia mulai dari 12 sampai 22. 22, 23 lah ya. Kita tulis terlebih dahulu. Salah. 0 sampai 11. Kemudian kita beri M, variabel untuk yang baru, dan gelombang yang baru. Kalau misalkan kita disatukan di sini, panjang gelombangnya hanya N saja, yaitu dari rentang 0 sampai 23, itu nggak bakalan hasilnya itu nggak akan seperti ini. Gitu ya. Nggak akan tampil dua gelombang ini, cuman dia akan nampilin satu doang. Gitu ya. Makanya kita inisialisasi panjang gelombang menjadi 2. Karena kita akan mengstem dua gelombang yang berbeda. Nah, kemudian seperti biasa, kita akan menginisialisasi amplitude. Karena di sini akan menggunakan persamaan parabola, maka amplitudenya kita kira-kira dulu lah ya. Soalnya saya nggak jago banget gitu matematika. Kita tiga, kemudian seperti biasa, kita inisialisasi satu, dan dua kali V kali N, dan kita bikin dulu ya satu, itu amplitude kali dengan sound SWT. Nah, karena kita harus menggunakan persamaan kuadrat, maka
untuk gelombang yang akan kita tampilkan itu adalah gelombang Y2 dan Y3. Y1 ini hanya sebagai patokan gitu ya. Nah, Y2 di sini kita bisa dapat hasil dari Y1 dikali dikali dari 2. Nah, kemudian Y3-nya itu akan berkebalikan dari Y2. Makanya kita tulis saja Y2 dikali dengan negatif 1. Nah, kemudian kita stem. Namun proses stem ini akan terjadi 2 kali. Gak bisa disatuin misal N, M, Y2, Y3. Itu nggak bisa. Si oktavnya bingung. Jadi kita harus mengstem satu-satu. Kita stem dulu Y2. Nah, kalau misalkan kita mau mengstem dua buah gelombang, kita harus menggunakan yang namanya fungsi hold on. Hold on ini akan menyatukan dua buah gelombang yang berbeda dalam satu bagian. Ke dalam satu bagian, dalam satu frame lah ya. Dalam satu grafik. Tuh. Kalau misalkan kita nggak menggunakan hold on, ini yang akan ditampilkan hanya sinyal salah satunya aja. Saya yang atas aja, yang bawah. Tapi pasti yang atas dulu karena dia lebih dulu. Nah, kita coba di run. Hasilnya, lah, ini ada yang salah. Ini ada yang salah teman-teman ya. Karena ini nggak menghasilkan gini, nggak menghasilkan U. Ini malah setengahnya dari U. Betul tidak? Betul ya. Ini hanya setengahnya dari U. Kita analisis dulu di sini apa yang salahnya. Di sini ini udah benar, berarti kita salah dari sini ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Takut saya yang salah dalam input kan gitu ya. Oke, metode output 2 PFN, NIA 3, 12 sampai. Oh, teman-teman tahu masalahnya di mana? Betul sekali. Belum ada frekuensi. Jadi si oktav bingung. Si gelombang yang dihasilkan satu periodenya tuh berapa gitu frekuensinya. Makanya kita inisialisasi dulu F. F itu 1/T. Tadi satu gelombangnya itu adalah ini ya, 11. Di 1/11. Coba lagi di sini. Lihat. Tumpang tindih. Kita harus keluar dulu. Kemudian run lagi. Sebentar. Takutnya belum uh, belum ke share. Oke. Oke. Teman-teman mungkin bisa lihat di sini. Sudah tertampilkah? Nah, ya ya. Sudah bisa terlihat di layar. Ini yang kita hasilkan. Namun, untuk membandingkan dengan soal ini, kita belum mendapatkan si amplitudonya. Amplitudonya belum tepat. Jadi ini hanya di bawah 10, sedangkan ini di bawah 15. Berarti kita coba lagi, ubah lagi si amplitudonya sampai mendapatkan sinyal yang diinginkan. Coba kita lihat. Ini tumpang tindih lagi ya. Jadi sebetulnya kalau di oktav ini tuh, kalau misalkan kita udah ngeran, kita harus close dulu kalau bisa gitu teman-teman. Tapi di sini kalau saya close, saya harus share screen lagi, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita share screen lagi, sebaran dulu. Nah, mungkin belum muncul ya di layar. Saya share dulu. Oke, ini. Nah, udah ada. Ini udah sesuai dengan soal yang diberikan gitu ya. Oke, segitu aja mungkin dari saya. Belajar bersamanya kita akhiri saja. Dilanjutkan dengan modul ketiga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa di like, subscribe, dan dukung saya.
Kasih.